الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, Allahu Akbar, la haula wala quwata illa billah. Ta'alallah malikul haqqal rabbul arsil karimul azim. Nurullah nur ilah koten nur. Nur Muhammad nur Jabarut malakut kibri wa domah. Nur Rasulillah nabilah habiballah. Wa nur mu'minin mutakin wa mutawakilin. La haula wala quwata illa billah. Maha suci Allah, magungnya Allah, puja dan puji milik Allah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah. Kepada Allah tentunya kita harus bertawakal, berserah diri kepada Allah yang harapannya Allah mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan dari awal hingga akhir. Diterimanya tobat-tobat kita, demikian pula kepada kedua orang tua, para pendahulu-pendahulu kita, anak, istri, suami, dan keturunan kita yang kesemuanya baik dari jalur laki-laki maupun wanita, yang harapannya kelak bisa berjumpa Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjumpa Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala puja dan puji tentunya kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia, maha luhur, yang senantiasa melimpahkan kepada kita kemuliaan tuntunan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW, dengan harapan terangkat derajat kita semua dari kehinaan menuju kemuliaan, keluhuran, dari kemuliaan, keluhuran menuju kemuliaan, keluhuran yang lebih tinggi lagi derajatnya. Demikian mulianya rahasia tuntunan Nabiullah Rasulullah Muhammad SAW yang senantiasa menuntun kita semua kepada derajat yang semakin mulia, semakin luhur, yang tiada akhir, hingga semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sering mendengar penyampai-penyampai Allah, para ustadz, para kiai, guru-guru kita, akan indahnya keadaan orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebaliknya kerugian yang tidak ingin mendekatkan diri, tidak ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti di dalam hadis beliau mengatakan, barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah suka berjumpa dengannya, nya manusia, nya orang tersebut. Dan barang siapa yang benci bertemu dengan Allah, maka Allah akan membenci untuk bertemu dengannya, nya manusia, orang tersebut. Tentunya kalau orang itu sudah ngaji di sini sampai 5 tahun, harusnya dia sudah punya progres. Harusnya dia ada punya progres. Karena apa? Salah satu contoh, ada saudara kita itu dulu masa mudanya kelam. Dia ikut beberapa waktu sama saya. Terus saya tanya, namamu ini ya mas? Ya. Kamu terkenal dengan julukannya ini ya? Iya.
wah hidup kamu tuh susah, kecuali kamu memproses diri kamu. Kalau kamu memproses diri kamu, semua udah tahu kok caranya kok. Cuman nggak punya catatan, atau memang berlagak bodoh, atau memang tidak mau tahu. Nah, orang satu ini saya bilang, kamu kalau mau berhasil itu gampang, mudah mau berhasil. Satu contoh saya bilang ini, kamu itu kan pemimpin geng. Kalau pemimpin geng pasti punya anak buah. Kalau punya anak buah berarti kamu punya kelebihan, kamu bisa memimpin orang. Orang tidak akan bisa diterima taubatnya kalau dia tidak memahami tentang surat Al-Baqarah 160 ditambah surat An-Nisa 146. Dan kalian harus tahu kuncinya. Kalau nggak tahu kuncinya, kalian nggak akan berhasil. Jadi kalau orang ngaji sampai di sini 4 tahun 5 tahun nggak berhasil, berarti dia tidak punya kunci. Dia tidak tahu arah jalannya. Nah ini, saya bilang ini, kalau kita tobat, kita mau memperbaiki diri kita mau memperbaiki diri kita. Terus untuk tobat memperbaiki diri, pasti kita akan dihadapkan dengan yang kaitan menyampaikan, menerangkan kebenaran. Menerangkan kebenaran berarti ada yang ngomong dan ada yang mendengarkan. Untuk orang itu bisa tobat berarti dia harus menambah ilmu. Dia harus datang ke kajian ilmu, talabul ilmi. Dia datang, dia menerima, terus dia sampaikan. Jadi kalau jenengan kesini itu sebetulnya harusnya udah bener ya. Cuman satu yang kurang, menerangkan kebenaran. Saya bilang, kalau kamu tidak menerangkan kebenaran, berarti item yang lain tidak jalan. Menerangkan kebenaran, berarti dengan menerangkan kebenaran kamu tobat, pasti anak buahmu yang lama-lama itu nanti akan datang kepada kamu. Itu proses tobat kamu. Karena dulu mungkin kamu ajak enggak benar, sekarang kamu ajak benar. Itu proses. Saya lihat perjalanannya. Karena ini sudah mulai berjalan, saya suruh seseorang yang dia dari pondok pesantren dan dia juga mengerti ilmu agama. Kamu ikutin tuh dia. Maksudnya apa? Kalau dia nanti ada kesulitan tentang babakan syariat, kamu bisa menjawab. Bisa menjawabnya. Nah ini proses tobat ubah sikap. Proses tobat ubah sikap, menerangkan kebenaran. Orang yang datang terus dikasih tahu, gini loh caranya, kamu harus tobat gini, kalau hidupmu susah kamu harus begini, gitu kan? Nah ini tobat ubah sikap, menerangkan kebenaran. Nah saya bilang, nanti kalau mereka sudah datang, satu yang harus kamu prospek itu orang-orang yang dagang. Jangan orang-orang PNS, guru, pegawai pabrik, kesuwen. Apalagi pegawai pabrik, kesuwen. Kenapa? Jenjangnya lama. Itu kalau pegawai pabrik itu buat saya itu jenjangnya itu remeng-remeng, nggak jelas. Kalau guru lama, PNS lama, tukang rongsok, dul soto, pokoknya orang pedagang. Kamu bimbing mereka. Nanti kalau mereka bilang dibimbing, tuh gimana cara jalan keluarnya? Kesini, mujahadah bareng sama saya. Mujahadah bareng sama saya. Enak loh. Berapa tahun kemudian saya lihat berhasil. Cuman satu kata istri saya, nggak update. Waktu ketemu dia bilang ini, ya gimana mas? Sudah senang, alhamdulillah. Udah ilmunya udah masa tambahnya kan? Ya belum bu. Kenapa nggak update nih? Nah ini orang ini ada satu proses ya. Kalau pada tingkatan di sini ya komunitasnya seperti itu. Kalau dia ingin meningkat ya dia harus update, nggak mungkin tidak. Nah ini, ya saya cuma lihat saja. Nah sebenarnya jenengan itu bisa.
dengan ubah sikap menerangkan kebenaran, pasti dihadapkan suka dan tidak suka. Ada orang cocok dan tidak cocok, itu pasti. Dengan cocok dan tidak cocok, pegang tali agama Allah dengan kuat. Kamu jangan dengerin orang ini, jangan dengerin itu. Kenapa? Karena mulai terproses. Apakah kita akan terproses? Surat Asy-Syura ayat 52. Nah ini proses untuk taubatan nasuha loh. Jangan dikira saudara kita itu tidak terproses taubatan. Dia mulai terproses taubatan nasuhanya. Cuma dia paham atau tidak. Karena yang terproses taubatan nasuha itu pada tingkatan tertentu. Ada cahayanya, nurnya juga kelihatan. Nah ini. Tapi setidak-tidaknya ini ada proses yang sudah dilalui. Jadi sebenarnya jalan gini tuh nggak perlu banyak ngomong, nggak perlu ngomong, yang penting dijalanin, nggak perlu banyak. Kalau orang Melayu bilang banyak cakap gitu ya, banyak kakean ngomong tapi ora dilakon-lakon, itu malah ngantemin sendiri, membuat dia tidak dipercaya. Satu contoh, ngomong nyuruh orang datang, dia nggak datang. Suruh datang dikumpulin, yang datang terus wah nggak datang, ya sudah. Terus kita bilang, sudah telepon aja, kamu bilang kamu nggak datang, nanti kan nggak datang. Ini sama juga, ini lama-lama kalau suruh gini, nanti lama-lama orang ini pasti nggak dipercaya sama orang. Ini kalau aku udah ngomong, buktiin. Karena saya kasihan sama dia. Karena dia teman kita, saudara kita yang satu, dia juga punya perjalanan yang panjang yang bagus. Jangan karena berbohong. Karena berbohong tuh dia tergelincir. Kasihan nggak? Kasihan ya Mas ya? Kasihan. Nah, saya kepengen kepada saudara kita yang satu ini loh, dia berhasil. Kalau buat saya tuh dia berhasil meniti karir dia, meskipun dia dulu apa bentuknya, sekarang dia sudah mulai meniti karir dia di jalan Allah. Semua sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kenapa? Karena dia banyak orang tidak tahu. Pada tidak tahu bahwa apa yang diajarkan dia tadinya tidak tahu tentang Quran, dia tidak tahu apa itu iman, gitu kan? Nggak tahu. Tapi Allah yang menjadikan Quran itu cahaya. Tapi Allah yang menjadikan Quran itu cahaya, karena dia sering menyampaikan ayat tobat bersikap, ayatnya ada cahayanya. Ada cahayanya. Hingga Allah tunjuki orang itu siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki? Apakah aku? Apakah kalian? Apakah orang yang di luar sana dikehendaki Allah? Kita nggak tahu. Tapi perjalanan itu pasti ya. Nah ini. Jadi orang itu tadinya tidak tahu apa itu iman, apa Quran, tapi Allah menunjuki manusia tersebut, gitu kan, dengan cahaya Quran, yang mana Allah tunjuki siapa yang Allah kehendaki di antara hamba-hamba Allah, hamba-hamba Allah loh. Jadi nanti jangan nulisnya sodakol 100 juta hamba Allah, enggak. Karena ini proses hamba Allah ini di antara hamba-hamba Allah. Ini berarti klasifikasinya itu orang yang sudah menghambakan dirinya kepada Allah. Seperti halnya orang yang menghambakan dirinya kepada tuannya. Dia selalu berbuat baik dengan tuannya. Hingga satu saat tuannya, karena dia lihat hambanya ini baik, terus tuannya bilang, Mas, kamu ini orangnya baik. Katanya bos, masnya mau diangkat, ini mau enggak? Tapi karena dia juga punya konsultan juga, konsultannya bilang, tawadu aja, dia nggak mau. Ya aku ingin menghambakan pada bosku saja. Pada tawan. Nah seperti itu juga perjalanan Nabi. Di saat beliau Mi'raj, dia masuk langit yang ketiga, fase yang terakhir, itu beliau didatengin 2 malaikat. Hai Muhammad, aku disuruh Allah untuk menyampaikan kepada kamu. Kamu suruh milih Nabi Raja atau hamba Rasul. Terus Nabi lihat itu Jibril bilang,
tawadu ya Muhammad. Yang dipilih apa? Hamba Rasul. Kalau Nabi Raja, umatnya Rasulullah itu kaya semuanya. Tapi hamba Rasul, orang yang mau menghambakan diri untuk menjadi penyampainya Allah. Nah, di sini klasifikasi antara hamba Allah ini walinya Allah, hamba Rasul ini kekasih Allah. Nah ini. Jadi, apakah orang itu akan diberikan petunjuk mencapai tobatan nasuhanya atau tidak? Itu tergantung perjalanan orang tersebut. Hingga dengan proses dia menyampaikan tadi, menyampaikan pasti banyak ujian-ujian dia, banyak yang dihadapi. Bagaimana dalam dia bersikap? Apakah dia tulus atau tidak? Hanya yang tahu tuh Allah dengan orang tersebut. Nah ini, hanya Allah dengan orang tersebut. Hingga Allah memberi petunjuk kepada orang tersebut kepada jalan yang lurus. Hingga Allah memberikan jalan tersebut kepada jalan yang lurus. Berarti orang ini benar. Cuman hati-hati. Apakah dia mengambil jalan ketakwaan atau kefasikan? Ini perlu diuji juga dalam perjalanan kehidupannya. Nah, makanya saya juga lihat sama teman saya ini. Apakah dia lolos menuju jalan ketakwaan? Apa dia masuk jalan kefasikan? Nah ini. Nah, yang saya tekankan pada panjenengan semua, harusnya 5 tahun Anda bisa kalau Anda tuh punya teknik. Bisa dihadapi ikhlas. Coba baca inti daripada surat Al-Baqarah 160 dengan 146, surat An-Nisa 146. Intinya tobat, ubah sikap, menerangkan kebenaran. Ada masalah, pegang tali agama Allah. Udah, kamu jangan kemana-mana, jangan kesana, tenang saja. Terus ikhlas. Lakukan apa yang kamu hadapi itu ikhlas. Selama kamu persoalan-persoalan itu yang kamu hadapi itu persoalan rasanya berat. Selama persoalan-persoalan yang kita hadapi ini kita menganggap ini ujian, kita akan terasa saya tidak pernah bisa menyelesaikannya. Saya selalu gagal. Tapi kalau kita mengatakan ini adalah ladang-ladang surga yang harus saya selesaikan, berarti ada sesuatu di ladang surga saya yang belum selesai, yang harus saya benahi dengan bagus. Pasti berjalannya akan nikmat. Nah, untuk ke sana perlu yang namanya langkah-langkahnya tuh harus tahu. Kalau enggak mungkin. Enggak bisa cuma kita hanya segala persoalan kita kembalikan pada Allah. Segala persoalan saya kembali kepada. Kalau dia nggak tahu tekniknya. Kenapa? Karena saya ini pelaku dari tahun 78. Saya dari 78 mencari Tuhannya itu saya mencari hingga tahun 86 itu saya itu menjadi seorang mu'alaf. Kalau orang bilang kok bisa jadi mu'alaf? Padahal ibumu muslim, kakek buyutmu ya ulama. Tapi kenapa kamu jadi? Karena saya nggak tahu tentang Islam. Nah ini. Jadi mu'alaf pertama masuk, saya benar-benar mulai menata diri. Nah ini, alhamdulillah. Kalau saya tahu dalam perjalanan itu saya tahu ini susah, bebannya berat, saya nggak mau kok. Lebih baik jadi orang biasa saja. Ya. Kenapa? Walah, kok ngene ya? Kok ngene abot? Karena tugas, itu ada tugas. Tugasnya itu membersihkan. Tugas Nabi itu membersihkan umatnya, untuk membersihkan supaya dia nanti pulang ke surga lagi. Kedua, memberikan jalan keluar, memberikan solusi. Ya. Coba kalau dilihat Rasul, kalau panjenengan itu pahami tentang perjalanan Nabi, Anda pasti akan menangis. Benar menangis. Nah, tentunya supaya kita menangisnya itu ada hasilnya. Ya, punya progres itu loh. Punya progres. Kalau kita tadi bicarakan tadi itu berarti kaitan sholat dan sobat sebagai penolongnya. Ya, yang kedua, kita juga harus minta izin. Segala sesuatu itu minta izin. Seperti halnya orang mau sekolah, itu minta izin, daftar.
Dia daftar TK, dia daftar PAUD, gitu kan? Setelah itu diizinkan sama gurunya bisa lulus PAUD, masuk TK gitu ya. Masuk SD, SMP, semua ada izin. Nah, kita izin nggak? Gimana kita nggak pernah ngambil, kita nggak minta izin bisa mengatakan ini cobaan, ini ujian. Jangan-jangan kamu cobaan, jangan-jangan kamu malah kena malapetaka, jangan-jangan kamu diazab sama Allah. Nah, ini. Jadi orang itu harus tahu, oh aku ini harus minta izin. Jadi nggak gampang. Kenapa? Orang itu nggak bisa dia beriman kalau dia tanpa izin Allah. Dia harus minta izin dulu. Kalau Allah nggak ngizin nggak bisa. Makanya ya Allah izinkan saya supaya saya bisa iman Islam. Saya mau wafat iman Islam. Kalau dia udah paham lagi, saya mohon bila saya wafat nanti telah dalam keadaan berserah diri. Dia paham lagi, saya mohon bila kau wafatkan saya dalam keadaan telah berserah diri. Beda loh. Iman Islam, berserah diri, dan telah berserah diri. Beda. Nah ini. Nah jenengan mau pakai yang mana? Terserah. Mungkin takobnya jenengan udah tinggi, ya ambil aja yang telah berserah diri. Gitu kan? Atau bahasanya itu sabahalillahi ma fis samawati wa itu telah bertasbih apa yang di langit dan telah bertasbih. Kita kan belum bertasbih. Apa kita masih udah malu sama Allah? Belum. Kita belum taat sama Allah. Nah ini. Ini saya mengulang, kalau jenengan mau sukses itu harus pegang kuncinya. Surat 10 ayat 10. Itu. Nah, itu harus Anda pikirkan. Kalau Anda nggak mau menggunakan akalmu, gitu kan? Kalau di bahasa kasar, otakmu, gitu ya Mas ya. Nggak menggunakan akal, Allah itu marah. Allah sangat marah. Kamu udah dikasih akal, kamu makhluk yang diciptakan paling sempurna. Kenapa kamu nggak menggunakan akal kamu? Nah, setelah orang ini diajarkan tentang, kalau bukan diwahyukan kepada manusia, buat kita nggak ada wahyu sudah selesai kepada Nabi. Nah, buat kita apa? Diturunkan ini, dipahamkan. Nah, kita tidak akan bisa dipahamkan tentang Quran kalau kita tidak yakin kepada Allah dan Rasul. Kita tidak akan bisa mengerti diri kita sendiri kalau kita tidak mengenal Allah dan Muhammad SAW. Itu nggak mungkin bisa. Nah ini, alhamdulillah. Jadi kalau orang ini sudah difahamkan tentang Quran, gitu kan, pasti dia punya komunitas, banyak orang ngaji. Kalau dilihat masa lalunya siapa sih? Saya kok dilihat saya juga bukan dari pondok pesantren kok. Kalau orang-orang yang lama itu kalau dulu ngerti itu, kalau saya di tempatnya Pak Yai bilang gini, kamu kok mau dong ikut sama ona ini? Kok mau ikut sama ini? Nah ini. Tapi saya selalu progres sama Yai. Saya selalu progres. Kalau kemarin pernah ikut saya waktu kemarin ke Kajoran, putranya Yai kan bilang, Mas Yanto ini kalau sama saya enggak takut, takutnya sama bapak saya. Iya, bahasanya itu nyindir mbek aku. Jadi ada yang nyindir, si Gus iki nyindir aku. Iki mbek aku mergo kanca, dadi ora ditalim utalim. Nek bahasa kasarnya lagi, ini teman saya ndak punya talim-talim, mula lo iso ngajar muridnya tak punya talim mutalim. Nek moto cepat. Kalian kalau lihat apa itu orang mau moto si bupatinya ya. Apa itu pegawainya bupati mau moto aja munduk loh, delosor. Kita enggak cepat mergo ora duwe talim mutalim. Kalau jenengan tak kasih babakan talim mutalim, bagaimana adab seorang murid terhadap guru, bagaimana adab masuk majelis ilmu, adab seorang guru pada murid, kena semua pasti nanti. Wah kayaknya koyok kiai. Nah, tapi kalau saya punya pondok pesantren, pasti Anda kena. Karena ini bukan pondok pesantren. Ini bukan pondok pesantren. Kalau sampai mau datang masuk keluar masuk, tidak masalah. Kalau ini pondok pesantren, saya akan mengatur dengan cara pondok pesantren. Loh ini. Supaya apa? Supaya berkah. Ini ora percaya takon oke lho wong sing pondok ya Mas ya.
Bener ya Mas? Itu? Nek wong padha rawani aku ndelok patiku ndelosor ngene iki liwat nyimpluk iki rawani. Hah? Bener ah? Tanya itu teman-teman yang kemarin ikut sama saya. Ngasih wedang dodok ora? Dodok kan? Sambil keluarnya dodok itu diajarkan tentang adab. Tempat kita ndak ono masalah we padha nangis-nangis. Nek wis bar rampung ilang ngono kae. Nah, mulane ora padha berkah. Ngono kae. Nah ini. Jadi kalau kita lihat lagi, orang yang setelah dia diajarkan tentang kitabullah, gitu kan? Dia punya tugas. Punya tugas apa? Mengeluarkan manusia dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang. Karena yang dikatakan pewaris Nabi itu kan para ulama yang selalu dia berpegangan pada Quran dan Sunnah. Nah ini. Jadi mengeluarkan manusia dari tempat yang gelap menuju tempat yang terang benderang, tentunya dengan izin Allah. Lah siapa orang yang sudah dikasih izin ini? Jangan-jangan kamu jangan-jangan orangnya dikasih lisensi. Satu contoh, Mbah Yai itu kan, Mbah Yai ngasih lisensi sama santrinya. Nah, gitu kan? Santri yang dipercaya. Terus santrinya ngasih lisensi lagi. Jangan-jangan saya ngono kuwi. Lu ngono lho. Nah, jadi kalau Anda pahami surat berapa itu? Ibrahim, surat Ibrahim ayat yang pertama. Anda tidak akan bisa gitu kan memahami tentang Quran kalau tidak ada ketaatan kepada Allah dan Rasul. Nggak mungkin. Coba perhatikan tentang surat Al-Imran ayat 31. Kalau kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku siapa? Aku Muhammad. Ikutilah Rasulullah itu. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Bagaimana kita akan cinta sama Allah kalau kita tidak cinta sama Rasulullah? Nggak mungkin. Loh gitu loh. Nah kalau sekarang kan nggak, murid bemo guru banyak ya. Murid wani mbek guru kok. Kalau zaman saya dulu diselentik abangnya menang wae. Oh sekarang bisa gurunya di demo iso mlebumbui. Apakah itu berkah? Enggak berkah. Nah, kalau kamu tidak taat, berarti kamu bahasanya itu munafik. Munafik. Orang suruh taat enggak taat. Berarti ditingkatkan lagi. Menjadi fasik karena kamu mendustakan, mengingkari Allah dan Rasul. Berarti sudah punya alat bukti. Kalau sudah punya alat bukti, berarti dia bisa dijadikan tersangka. Dulu. Apalagi dinaikkan lagi. Sudah orang fasik, dia naikkan lagi musyrik. Kenapa kamu nggak taat? Apa yang membuat kamu nggak taat? Nafsumu. Berarti dia menduakan Allah dengan nafsunya. Ditingkatkan lagi. Kalau alat buktinya sampai 5-6, berarti orang ini sudah pasti jadi tersangka loh. Ini bahasa hukum iki ngono kuwi. Nah ini. Nah, di saat orang ini jenjangnya sudah tinggi, mapan. Di mana dalam satu hadis dikatakan gini, Nabi itu berkatakan gini. Andai kata aku ini bukan Nabi dan Rasul yang terakhir, kalian itu setingkat dengan nabi-nabi Bani Israel. Sahabat-sahabat Nabi itu setingkat. Jadi kekasih Allah, walinya Allah itu setingkat dengan nabi-nabinya Bani Israel. Loh. Jadi di saat orang ini sudah mencapai pada jenjang jenderal semua, ya bukan tidak harus cinta, berarti dia taat. Taati Allah dan Rasul. Jika kamu berpaling, maka sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir. Nah, bahasa kamu harus mencintai. Jika kamu mencintai Allah, berarti ya ikut, mengikuti. Kamu tidak akan bisa punya ilmu kalau kamu nggak punya gurunya. Apa ada anak bisa nulis gambar, nulis, baca, nggak ada yang ngajarin? Nggak mungkin kan? Nah, seperti itu.
Nah ini bagian dari proses minta izin. Tanpa minta izin nggak mungkin. Dan juga tidak ada gunanya, tidak berguna itu pertolongan-pertolongan kecuali syafaat yang Allah Maha Pemurah memberikan izin. Nah, semua, makanya dikatakan kenapa semua para nabi datang kepada Rasulullah? Karena beliau yang diberikan izin lisensi. Tunggu dulu. Loh, saya juga dulu ditanyain, meskipun aku sinau Quran terjemahan, saya ditanyain sama kiai, sehingga Pak Kiai itu mengatakan gini, kamu ngerti Quran dengan caramu, aku dengan caraku. Aku tidak bisa seperti kamu dan kamu tidak bisa seperti saya. Saya ditanya, bukan nggak ditanya. Bedanya, aku sinau tahun 86 pertengahan, tahun 90 pertengahan sudah mulai ada udah ada kajian. Tapi kan dia nggak melihat perjalanan saya dari tahun 78 sampai 86. 78 sampai 86 jatuh bangunnya, terprosok. Kan orang nggak lihat. Lihatnya pada waktu itu. Hai. Alhamdulillah. Jadi kita jangan menggantungkan kepada seseorang. Nah, kalau kita mau menggantungkan siapa? Orang-orang yang diizinkan memberikan syafaat, tidak semua orang. Makanya kita harus berusaha untuk menjadi orang yang baik, mendekatkan diri pada Allah hingga kamu tuh berguna, punya manfaat. Setidak-tidaknya manfaat bukan untuk tetanggamu, manfaatlah kamu jadi punya manfaat untuk istrimu, untuk anakmu, untuk keturunanmu, untuk bapak ibumu. Punya manfaat. Kenapa? Setidak-tidaknya di saat anak ini akan masuk surga, dia akan mengatakan, ya Allah, aku tidak akan masuk surgamu sebelum kau pertemukan saya dengan kedua orang tua saya. Cari sana. Setelah dicari, udah ketemu. Dan saya tidak akan masuk ke surgamu, ya Allah, sebelum kau pertemukan dengan aku dengan anak istriku. Itu sudah berapa? 2. Ada hadis mengatakan syafaat itu bisa digunakan untuk 7 orang. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 7.000. Dewi-dewi kan pemahamannya. Kalau kita ngambil 70 deh. Udah kita gunakan 2 orang tua kita, anak istri kita. Ya. Orang tua kita, dia berusaha mencari anak-anaknya. Kalau kita udah masuk duluan, kan nggak mau nyari kita kan? Dia pasti nyari emaknya, bapaknya, dia nyari anak-anak yang belum masuk. Demikian pula, nanti anaknya akan mencari semuanya. Setelah itu baru proses kesananya. Dia akan mencari muridnya, dia akan mencari teman-temannya. Kesulitan tak? Nah itu setidak-tidaknya jadilah orang yang punya keutamaan. Nah untuk punya keutamaan Anda harus punya teknik. Nggak punya teknik nggak bisa. Nah itu loh. Alhamdulillah. Tadi kaitan dengan izin. Yang kedua, di dalam satu perjalanan kita, harapannya apakah saya ini termasuk orang yang dikehendaki Allah? Di saat saya terpuruk, saya mengatakan, ya Allah, kalau memang saya nggak ada faedahnya, udah, kalau saya expired, pulang saja. Ambil saja dari dunia ini, karena saya nggak ada manfaatnya. Kerja angel, nguripi anak bojo angel, semua serba tertutup. Nah ini. Tapi ternyata setelah berjalan, baru saya bisa membaca. Belum berjalan, kita menyalahkan. Udah sholat gini, udah gini, nggak kabul-kabul, karpe opo. Jadi banyak masalah yang diungkap. Kadang-kadang kita nyindir, kadang-kadang kita timbul emosi bahwa Tuhanku tidak memperhatikan saya, kan gitu ya. Tapi kita tidak mau ngerti apa di balik ini. Ada apa di balik seperti ini saya ini? Ternyata ada orang memang harus dia jatuh terperosok ke lembah hitam. Supaya apa? Supaya dia bisa tahu tentang dirinya. Setelah dia tahu tentang dirinya, dia bisa membawa komunitasnya untuk keluar dari persoalan-persoalan. Kalau dia jadi orang bersih, piye cara dia ngerti? Gak ngerti. Mana lo?
Alhamdulillah. Jadi kalau kita lihat di dalam surat Al-Insan ayat 29, di mana ayat-ayat Allah, jadi kehidupan ini, ayat-ayat kehidupan ini peringatan. Nah, bagaimana kita mau nggak mengambil peringatan-peringatan? Yang mana peringatan ini, ayat-ayat yang berjalan ini, itu bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kita masing-masing. Yang kita ini ingin berjalan menuju kepada Allah. Nah ini, perlu adanya yang dikehendaki. Kalau nggak dikehendaki, nggak bisa. Kalau kita ini bisa iman, ada kehendak Allah nggak? Nggak bisa. Saya itu loh ditunjukkan jalan, ini loh kalau kamu berhasil nih ayatnya. Nanti sampai sana. Ternyata nggak iso ngelakoni. Alhamdulillah. Dikatakan di dalam surat Al-Insan tadi ayat 29 bahwa ayat-ayat Allah, ayat-ayat kehidupan ini satu peringatan. Untuk siapa? Untuk orang yang ingin berjalan di jalan Allah. Untuk orang yang ingin dirinya itu baik. Dan kamu, kita, kalian, mereka tidak akan menempuh jalan tersebut, jalan kebaikan. Kamu tidak akan mungkin bisa, kecuali bila dikehendaki Allah. Nah, di sini kita minta izin, berarti minta supaya saya dikehendaki. Ya Allah, izinkan saya berterima kasih sudah menjadi seorang muslim, dan saya mengharap saya termasuk orang yang Kau kehendaki menjadi seorang muslim, dan tetapkan saya menjadi seorang muslim. Kan gitu kan? Hingga saya bisa meniti jalan karir saya menjadi orang mukmin. Loh gitu loh. Itu kan tahapan-tahapan. Di dalam surah Al-Insan ayat 30 dikatakan, kamu tidak mampu menempuh jalan kebaikan tersebut kecuali dikehendaki Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Ini kalau Anda pelajari tentang Asmaul Husna ini, banyak banget. Alhamdulillah. Orang yang dia dikehendaki Allah, pasti orang ini akan mendapatkan rahmatnya Allah. Makanya kita tuh sering minta, ya Allah berikanlah aku petunjuk jalan lurus. Saya nggak mau minta petunjuk yang lurus. Masih saya tambahin. Di saat saya membaca Ihdinas Shiratal Mustaqim, tunjukilah saya jalan yang lurus, dan berikan pula saya jalan yang lurus. Kalau ditunjukin tuh jalannya, itu jalan yang lurus, tapi belum tentu dikasihkan sama saya. Nah ini loh. Nah, satu contoh begini. Kita ini gitu kan, seperti panjenengan mau pasti orang kesini kepengen berhasil dengan cepat, bener gak mas? Pengen berhasil dengan cepat semua persoalannya. Nggak perlu sekarang assalamualaikum, waalaikumsalam, bla bla bla, keluar masalahnya rampung. Utangnya pirang-pirang puluh tahun kok kon rampung, gitu kan? Masalahnya bertahun-tahun aja nggak selesai kok si kon ketemu langsung ngerampungi. Gak iso gitu loh. Nah ini. Nah, kenapa? Karena tidak punya tekniknya. Satu contoh saya mohon itu sama Allah, ya Allah, saya mohon diberikan petunjuk untuk jalan orang sukses itu gimana sih supaya dia berhasil. Jenengan pasti kepingin ya mas ya? Pengen nggak? Kalau nggak pengen ya nggak tak buka. Kalau pengen ini hanya untuk orang yang pengen saja. Kalau yang nggak pengen nggak? Pengen dah? Nah itu. Tapi jangan seperti saya. Setelah ditunjukkan nggak dikerjain. Kenapa? Satu contoh gini. Kalau saya bilang ini, kamu ini kerjain ya. Kamu puasa ya sebulan. Atau kamu lakukan ya ini zikir ini seminggu. Setelah dikerjain seminggu, udah gak dikerjain lagi kok. Atau saya bilang ini, kamu ngerti anakmu itu susah loh, doain dia di rumahnya. Dia hanya bisa melakukan 1 minggu dok, selanjutnya enggak. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Jangan dibilang semua orang tua ikhlas loh. Belum tentu ikhlas, belum tentu. Nah ini proses.
prosesnya. Nah, di saat orang ini ingin menyelesaikan masalah, kepinginnya ndang cepet. Ya saya juga kepinginnya masalah rampung, gitu kan. Nah, terus saya ditunjukin tuh, menunjukin tentang ayat kalau kamu mau berhasil. Nih, tak kasih ayat nih, surat Nuh ayat 10 sampai 13. Ini pahamin nih, surat Hud ayat 52. Nih, pahamin nih, surat Anfal ayat 11. Jenengan sekarang gampang, udah langsung pakai saja. Tapi kalau coba lihat orang-orang tahun 90, tanya orang tahun 90, tanya orang-orang era tahun 2000 ke sana, nggak semudah seperti sekarang. Sekarang enggak, nyoh, tapi gak tahu dilakoni. Nah ini, coba kalau Anda mau berhasil, nah ini ditunjukin tuh sama Allah. Setelah ditunjukin, ya saya kerjain, tapi tidak bisa rutin. Padahal inti dari 3 surat 5 ayat tadi, intinya kalau kamu mohon ampun dan kalau kamu bertaubat, Allah akan mengirimkan hujan dengan lebat. Jadi kalau ada hujan lebat, pasti ada orang yang bertobat kan? Loh. Jadi kalau orang ini kok panas terus, kok sampai minta sholat istiqo, nggak hujan-hujan, pasti wong kono ki gak tobat-tobatnya gak demen itu loh. Saya pernah diajak di satu daerah, dia ngejak dia bilang ini, bah tempatku ini udah nggak hujan, lah aku suruh ngapain? Saya suruh ngapain? Ya nggak suruh ngapain, kok bisa didoain. Dia minta sama doa, tapi saya nggak doain dia. Saya tidak doakan dia, tapi dia tak ajak keliling desa, tak ajak keliling. Saya bilang, yuk kita main, ya kita silaturahim yuk ke sana. Diajak naik motor. Saya lihat di situ sumber air sumur itu dipakai beberapa dusun, banyak banget orang antri itu, dia naruh sekarang, dapat itu besoknya sekarang ini, karena saking banyaknya. Mau sholat gak ada air, terpaksa untuk beli aqua. Terus lihat keadaan mbak gini, itu gimana doanya? Kan gitu ya. Dilihat lagi langitnya kok biru, gak ono awane. Kira-kira nek ora ono awane gimana mau menimbulkan untuk jadinya hujan? Susah enggak? Kan susah. Tapi buat Allah kan enggak susah kan? Nah, terus gimana? Nah ini. Keliling desa-desa itu. Terus saya cuma bilang ini, ya Allah, ampunilah saya dan saudara-saudara saya di dusun ini, di desa ini, di kecamatan ini, di kabupaten ini, saya mohon diampuni. Saya tidak perlu cerita, engkau sudah tahu. Tanah-tanah yang merekah, kambing dan sapi yang kurus kering karena nggak ada makanan, sampai-sampai rumput pun itu kuning semuanya. Mereka tidak salah, mereka tidak bersalah, tapi yang bersalah adalah manusia yang tidak bertobat. Ampuni ya Allah, dan saya mohon dengan kebesaran-Mu, ampuni ya Allah manusia-manusia ini, karena dengan banyaknya dosa bla 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 akhirnya berakibat seperti ini, nggak hujan, nggak datang. Saya lihat, Pak Wangijan tahu nggak? Pak Wangijan itu Pak Angin sama Pak Awan dan Pak Hujan. Nah itu jadiin satu. Pak Wangijan, saya minta nih atas izin Tuhanmu. Tadi saya udah laporan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak percaya, kamu tanya sama Allah. Saya sudah laporan. Saya mohon angin gerakkan itu semua, kumpulkan awan-awan. Setelah kumpul, turunkan hujan pada tempat-tempatnya. Baru mau sholat maghrib, hujannya kayak gitu. Saya sendiri takut mas, karena hujan badai, ada petir yang gede.
Pertama kalinya sih santai-santai aja. Hujan. Nah, udah itu, wah ini hujannya bukan seperti ini. Saya bilang, Ngin, nek ngene carane iki ngerusak to, Ngin. Nek carane ngene ngerusak. Enggak gini, yang dimaui enggak seperti ini. Terus ngomong selesai. Terus saya bilang, coba kamu telepon, daerah sana hujan enggak? Oh belum, sana hujan belum. Terus saya bilang, coba kita lihat, kita cek ini awan ini. Angin ini kita cek, larinya kemana? Harusnya yang diminta supaya sana hujan, karena anginnya ke sana, hujan nggak aja? Nggak mungkin. Nah berarti dia harus jadi manuver. Kita mohon, Ngin, Pak Angin, itu awan itu didorong ke sana. Desomu di kecamatan apa? Kayak deso kayak lo, kayak tunggu ya nanti 5 menit. Hujan. Lah kira-kira kamu mesti ngonek aku sakti tak? Sakti toh? Padahal sakti bang modal iki lho. Modal iki. Gak sakti, Mas. Kayak ini. Anak telepon. Ada yang juga nggak bersyukur. Wah, hujannya deras, tapi belum bisa menutup tanah. Yang sedikit saja belum disyukuri, jaluk sing. Nah itu, Mas. Nah ini. Jadi kalau panjenengan mau berhasil, itu gampang kuncinya. Anda tahu nggak tadi itu? Surat berapa tadi? Surat Nuh 3 ayat. Surat Hud 1 ayat. Surat An-Nahl 1 ayat. Gitu kan? Jawabannya besok ya. Besok ya jawabannya ya. Betul kan? Nah, saya mau tahu jawabannya. Udah itu tak kasih bocoran. Nanti Anda kira-kira di resume ini apa? Semuanya udah punya semua, sudah pernah dengar. Cuman saya ingin mengembalikan memori panjenengan itu apa toh isinya. Bagi saudara-saudara saya, adik-adik saya yang sedang terjerembab, saya berikan Anda ini solusi. Tapi coba pikirkan. Seperti hanya saya dulu juga gitu. Bukan aku nih, wala abai ini bales karena dulu susah kepengin susah. Enggak. Kalau saya dulu susahnya berbulan bertahun-tahun, ya jenengan ya jangan langsung cepat toh, gitu. Ya, nek iso ya rada sauntara itu loh. Nah, sauntara itu kan macam-macam, 1 hari, 2 hari, 3 hari. Ini. Itu ayat tadi. Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa mungkin? Kalau yang sudah bisa menolong saudara-saudara kita yang lagi mumet ini. Ini yang mumet banyak loh ini. Ada yang sudah bisa? Ada? Itu Pak Rete bisa? Tidak bisa. Loh kok tidak bisa? Sama. Ayo San, apa San? Pak Udin aja. Pak Udin kan termasuk generasi lama. Nah, kalau Pak Paat generasi lama tapi sering absen lama. Jadi saya nggak tahu. Ada proses yang terpotong. Itu yang di belakang merasa mumpet-mumpet. Gimana, bisa nggak? Soalnya ada yang proses gini. Ngono wae dadak nganggo minggu ngarep. Nganggo minggu ngarep. Yo nek minggu ngarep aku teko, nek ra teko. Lah aku kan ra entuk. Gimana, Mas? Loh, ini jenengan itu tak kasih loh. Jenengan itu udah dikasih aja tidak bisa ngudari toh. Bener kan? Itu Masya Allah. Tahu enggak? Caranya tahu enggak? Oh, enggak bawa Quran jenengannya. Nah, coba, itu tiga itu kalau Anda bisa lakukan itu, Anda tahu maknanya, Anda bisa bisa menjadi orang yang berhasil. Bener. Sampai saya berdiskusi gini, saya ditunjukin sama Allah, kalau kamu mau berhasil, ini loh ayatnya. Nah itu loh, orang yang diberikan petunjuk dengan mendapat celupan itu lain. Orang yang mendapat sahibah Allah itu mendapatkan celupan, itu langsung dia bisa ngerti. Dia ngerti, ayat ini ngerti langsung kerjain. Kalau saya nggak ngerjainnya tuh kalau kepepet. Nek kepepet, wah kelingan. Oh iya. Gitu loh. Tapi ilmunya kan sudah ada. Satu contoh. Wah ya, kaki saya ini sakit banget. Ini kalau tak minumin ada 2 obat itu hilang paling 2 hari. Tapi wah saya bilang ya Allah, saya sudah lama ini menikmati dengan kaki yang sakit. Tapi karena ini ada sesuatu yang harus jangan sakit.
Tapi saya nggak bisa. Terus Allah nunjukin, oh kamu kan dulu kan pernah sakitmu kayak gitu, sakit. Udah kayak dulu aja. Nah, saya ngomong sama istri saya, mana itu plastik yang untuk buntel apa namanya buah itu, golek ra ono. Ya ora ono ya nganggo tas kresek, tak taleni, tak kreseki, tidur pagi sudah banyak apa namanya keringat yang keluar, toksiknya keluar kan, enteng. Tadinya untuk sholat jinjit-jinjit sakit, sekarang udah enggak. Nah ini pasti ada cara. Nah kira-kira cara itu bisa nggak? Hah? Coba, aku mau dengar. Bisa loh, orang yang baru tuh jadi lama loh. Yang lama baru terus. Orang lulusan apa namanya dia bukan alumni ya, dia masuk tahun 90 sampai sekarang tuh ya baru terus. Nah, saya pinginnya baru tapi lama. Gimana? Piye? Iya toh, emang ayat yang mana? Dan ambil air wudhu, terus belum sampai ke tempat sholat itu rasanya bukan Ka'bah, dan saat hujan itu sholat 2 rakaat, terus saat hujan itu rasanya. Oh, ini dapat bocoran kemarin nih. Ini dapat bocoran kemarin. Bukan substansi yang itu. Bukan substansi yang itu. Itu keluar konteksnya. Saya cuma tanya yang surat kaitan dengan surat Nuh ayat 10 sampai 13, surat Hud ayat 52, surat An-Anfal ayat 11. Kalau tadi teknis. Nah, tapi apa sih isian dari 3 surat tadi? Isiannya apa? Supaya kamu tuh berhasil. Kalau tadi teknik. Nah, untuk saya melakukan ini aku harus begini, teknik-teknik itu harus dipakai semua. Karena ini cara dasar, cara yang paling dasar sendiri itu yang harus kamu pahamin. Kalau cara dasarnya saja Anda tidak bisa usul ke tempatnya Allah. Gimana mau caranya ke sana? Akhirnya jadi apa? Jadi dukun, ketok jadi kiai tapi dukun. Nah, gitu. Enggak gitu. Nah, dia harus selesaikan. Piye? Hah? Ini soalnya ini lagi kumpul beberapa orang mumet ini harus diselesaikan ini supaya setannya itu apa namanya cacing sama ulernya itu yang di kepala itu biar mencatat semua itu loh. Saya coba. Hah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit, serta memperbanyak harta dan anak-anak, dan mengadakan kebun-kebun, serta mengadakan sungai-sungai atau ilmu macet. Nah, makanya yang kreatif dikit tangannya tuh jangan kreatif kalau buka WA toh. Itu di copy dulu, terus dipindah di Words, ya gitu kan. Setelah itu kamu baca dengan baik, baru kamu mengerti artinya apa. Nah, apa yang harus saya lakukan? Jangan langsung ngomong. Macet. lanjut. Hah? Serta Lanjut, ya terus. Serta dengan memohon ampun kepada Allah serta bertobat, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang sangat deras dengan menambahkan kekuatan, dan supaya kita tidak berpaling dan termasuk orang-orang yang berdosa. Dah. Satu lagi, serta Allah memberikan rasa kantuk sebagai penenteram hati dan menurunkan air hujan dari langit untuk mensucikan serta menghilangkan gangguan-gangguan setan dan menguatkan hati
serta memperteguh telapak kaki. Udah, sudah. Aku tidak tanya baca, kalau dibaca semuanya bisa. Kesimpulannya itu apa? Oh banyak orang tobat gak dapat jalan. Apa? Ngono. Nah, kalau orang dia tahu tentang ini kuncinya di sini untuk kunci orang berhasil. Nah, terus saya padukan dengan tata cara seperti ini. Saya padukan dengan ini. Saya padukan dengan kaitan dengan kholwat atau bertafakur atau sholat yang kaitan dengan langkahan A, langkahan B, langkahan C, langkahan ini dia akan yakin. Bagaimana kamu mau yakin sama Allah? Kamu belum membuktikan kok. Kalau saya yakin sama Allah, kenapa? Saya udah buktiin. Bukan kata orang lagi, tapi kata saya. Bukan kata enggak, tapi kata saya udah buktiin. Makanya saya bisa rumusannya. Jadi di saat orang itu punya masalah berat, ngantuknya itu kenceng. Kalau zaman dulu, itu kalau untuk ngetes orang ngantuk, itu dia tak suruh baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah enggak cepet, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu ngen-ngen itu. Apa artinya? Baca lagi. Dia selesai berapa kali? 3 kali, 7 kali, 24 kali, 42 kali. Itu bisa kelihatan seberapa besar masalah yang dia hadapi. Apalagi kalau banyak masalah itu kan sini ngontak-ngantuk terus kan. Ngantuk tidur, bangun tidur, seger, mikir lagi, ngantuk lagi. Nah, masalahnya hilang lagi. Ngono ya Mas ya? Apa kepengen gitu? Enggak. Ini ayat ini untuk memberikan solusi bagi orang yang punya masalah. Begitu loh. Di saat orang ini banyak masalah diturunkan kantuk gitu kan. Terus Allah turunkan air hujan. Nah, dengan dia bertaubat, dia mohon ampun, dia turunkan itu air hujan. Saya dapat ilmu ini, saya dapat pemahaman ayat ini itu tahun 76 di daerah Godean sana. Di daerah Godean itu saya dapat seorang Jawa. Orang Jawa dia bilang sama cucu-cucunya, "Ayo manembah." Saya bilang, "Manembah opo iki?" Kayak orang semedi itu. Oh, ternyata ini bermuasabah, ini bertafakur gitu kan. Tapi tahunnya tuh nanti. Maunya ngenyek sih. Setelah tahu, oh ini begini tuh caranya. Jadi dengan orang itu ambil sholat sunnah 2 rakaat, ada hujan, dia ambil sholat sunnah 2 rakaat. Dia rasakan di dalam dia sholat, dalam mihrabnya dia, dalam dia bermunajatnya, dalam dia bertafakurnya, dalam dia bermuasabahnya, rasanya tuh dia diturun, dia mandi air hujan. Pernah belum? Mandi air hujan, itu sambil zikir. Nanti terasa itu sampai ke tulang-tulangmu itu. Tapi saya tidak akan cerita detail. Nanti kamu gini, wah aku kok nggak podo be abai. Lah kalau semua sama, Allah nggak kaya, ilmunya sedikit. Nah terus Anda lakukan habis sholat zikir. Dengan mohon ampun dan bertobat, Allah kirim hujan yang lebat. Untuk apa hujan itu? Untuk mensucikan dengan hujan itu. Untuk mensucikan siapa? Mensucikan saya dengan hujan itu. Rasanya zikir, mandi air hujan, menghilangkan dari gangguan setan. Rasa was-wasmu hilang, rasa bingungmu hilang gitu kan. Tetek sing duit demit yo engko kalis. Nek percaya buktekno. Makanya kalau ada orang gila itu, tekniknya itu digerujuki. Nah, orang digerujuki. Kalau saya tekniknya digerujuki, tapi enggak. Saya mohon bahwa dia ini dikasih air hujan dari neraka jahanam itu loh. Nanti beda. Coba buktiin kalau nggak percaya. Wong ponakanku ngene wae ana wong kesetanan diparani dhek wedi yo. Wah, ilang gitu.
Langsung hilang. Kamase malah ra iso apa-apa nang masjid. Kalah mbek adine ilmune. Emang yang masjid terus ilmune dudeng guru mesti. Nah, dengan hujan lebat itu maksudnya apa? Allah menurunkan hujan, mensucikan kita dengan hujan tersebut, menghilangkan gangguan setan, menambah kekuatan kita yang tadinya kita kekuatannya nggak ada, tambah kuat. Yang modalnya tadinya udah mulai menipis, tambah banyak, kan itu ya? Hah? Menambah kekuatan kamu. Yang tadinya kita takut, hatinya deg-degan, sir-ser gitu kan, cemas, itu dikuatkan hati kamu. Yang telapak kakinya itu sakit, diperteguh. Jalanmu itu tambah tegap, kekeh dalam menghadapi masalah itu kekeh. Membanyakkan membanyakkan harta itu pada sedekah. Semeringah, membanyakkan harta, gitu kan? Membanyakkan harta. Jadi pundi-pundi tabunganmu itu kan bertambah. Alhamdulillah. Dan membanyakkan anak-anakmu. Bukan anak kita terus anak istri kita bentahun lahir, enggak. Sendak-ndaknya kamu dipercaya itu loh. Ya, sama anak buahmu, anak buahmu tambah banyak. Kalau dia jadi pemimpin, anak buahnya banyak enggak? Kalau dia terangkat gitu kan? Karena orang ini ditambah kekuatannya, dikuatkan hatinya, diperteguh. Akhirnya orang ini dilihat, ini punya potensi, diangkat ya jadi pemimpin. Anak buahnya banyak. Gitu loh. Membanyakkan hartamu, nek dadi pemimpin ora usah korupsi, duitnya akeh. Alhamdulillah. Dan juga anak buahnya banyak, mengadakan untukmu kebun-kebun. Jadi perusahaannya tambah, tokonya tambah. Seneng ora Mas? Gitu. Koncone sih untuk membuat jaringan tuh banyak. Mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan untukmu sungai-sungai. Ilmumu juga bertambah. Jangan kamu berpaling berbuat dosa. Nah, yang menarik di sini, di situ ada kata-kata menyebutkan, mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Ngono lho San. Macane ngono sih, aja langsung diwaca kabeh, nek maca kabeh cacilik kae iso maca. Diwaca terus mbok resum, oh ini makarepe ayat ini seperti ini. Nah, mengapa kamu tidak percaya? Ini harus saya buktikan ayat ini. Saya yakin. Tapi untuk meyakinkan saya harus buktikan ayat ini. Bener Mas. Bener. Nah itu loh. Nah, terus ini ada cara lagi. Ini kan untuk kita Mas ya. Terus bagaimana untuk orang lain? Ada caranya sendiri. Nah itu tingkat lanjut untuk orang lain. Nah, terus untuk orang semuanya tadi, ini untuk keluarga kita. Untuk warga kampung beda lagi. Ini untuk RW beda lagi. Untuk Indonesia beda lagi. Loh. Alhamdulillah. Nah ini Anda buktiin. Kalau Anda bisa buktikan, pasti berhasil. Saya nggak pernah bisa berhasil Mas. Hujan ono wae, yo lali. Ono hujan lali bareng. Hujan nih mau ngerti kok hujan itu tak lakoni gitu kan. Liwat lagi. Nek pas susah hujan orang lali Mas. Nek pas lagi susah, wah iki hujan iki gekah wudu langsung sholat. Sampai istri satu paham banget. Di karep popo. Tahu dia. Harusnya kan kita online kan, hujan gitu kan. Atau kita di mobil, hujan nih. Langsung diam aja. Mas Heri kan ngomong ngene, "Bah, tak mau cuek enggak urusan sama kamu, Her. Aku lagi urusan sama punya Tuhanku." Ini langsung komunikasi sama. Kenapa? Mengharap gitu kan. Supaya kondisi kita itu pulih, cepat pulih. Supaya duit kita juga banyak gitu ya Mas ya. Nah, ini nek sing dagang ya ngono, sing kerja ya pengennya kan ngono. Investasinya juga bertambah. Nah, jangan diumpetin nanti ketahuan sama KPK gitu kan. Terus juga mengadakan kebun-kebun. Investasinya banyak. Kalau zaman dulu kan belum ada investasi macam-macam. Misalnya kebun, dia beli ladang. Nah, ini investasinya bertambah. Syaratnya apa? Tadi setiap udah hujan, sholat sunnah 2 rakaat. Kamu rasakan kamu bertobat kepada Allah. Insya Allah nanti kan kelihatan.
itu bagi saudaraku, adik-adikku yang sedang pusing. Udah ya, gitu. Besok baik kerjain 2-3 bulan, kita lihat. Kita bisa lihat dari tanaman kita ini bagaimana stekan saya. Saya juga nyetek loh ini, bukannya enggak. Saya tuh lagi nyetek beberapa stek. Ada jambu, pokoknya semuanya ada stekan itu. Nah itu saya lagi merabu apakah jadi atau tidak. Kemarin harusnya jadi, dimakan tikus. Nah ini, jadi saya ingin kalian tidak termasuk yang dimakan tikus. Alhamdulillah, barakallah. Harapan saya kita semua sekeluar dari sabta ini, cahaya Quran ini melebar sampai ke rumah kita masing-masing, menerangi keluarga kita yang di rumah, dan tentunya cahaya ini menerangi kita nanti di perjalanan alam kubur dan alam barzah. Harapannya sekeluarnya dari sini, penyakit-penyakit yang lahir maupun yang batin terangkat dan diperbaikinya jaringan-jaringan yang rusak maupun jaringan-jaringan yang rusak yang dirusak oleh iblis jin dan setan. Sekeluarnya dari tempat ini, anak-anak kita terangkat, diberikan ilmu yang manfaat, yang mana ilmu tersebut membawa mereka untuk mendapatkan tempat yang diberkati, membawa mereka untuk mendapat pendamping yang saling menyayangi dan menghormati orang tuanya, dijadikan buah tutur kata yang baik pada generasi-generasinya dan generasi yang selanjutnya. Demikian pula menjadi penyenang hati kedua orang tuanya. Sekeluarnya dari tempat ini, kita mengharap Allah menambahkan hasanah-hasanah perbendaraan langit dan buminya, perbendaharaan kerajaan langit dan bumi, perbendaharaan kemuliaan yang kunci-kuncinya tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada panjenengan masing-masing dan anak keturunan panjenengan masing-masing. Harapan kita dapat tunduk, patuh dan berbakti kepada Allah, dan juga di saat kita nanti wafat, kita benar-benar telah terproses beriman kepada Allah, termasuk orang yang berserah diri, atau dimasukkan orang yang benar-benar telah berserah diri. Dan harapan kita juga dalam perjalanan ini Allah mengampuni dosa kita, para pendahulu kita dan anak keturunan kita. Sekian tempat ini rezeki kita lancar, luas, yang punya hutang selesai persoalan-persoalannya, hingga dapat menikmati di dalam hari-hari tua mereka anak-anak yang bisa membahagiakan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.